Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak Nat? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya Pak Nat ya. Ya Bu. Pak Nat sudah sarapan? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya Pak Nat ya. Baiklah Pak Nat, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini adalah jadwal penampingan individu Pak Nat yang ketiga. Iya. Nah, pada penampingan individu yang ketiga ini kita akan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya. Ya, tujuan dari penampingan ini yaitu yang pertama refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang sudah Pak berikan waktu PI 2 kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik Pak Nat. Iya. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan melakukan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Iya. Kemudian terakhir nanti kita diskusi tentang keterlaksanaan bakja. Kan bakjanya kemarin Pak Nat sudah membuat program sesuai dengan visi bakjanya ya Pak Nat ya. Iya. Kemudian waktu Lokakarya 2 kemarin sudah didiskusikan juga, ada masukan-masukan juga dari peserta yang lain. Jadi pelaksanaannya sudah sampai di mana gitu. Nah, itu yang kita diskusikan nanti Pak Nat ya. Iya. Berarti Pak Nat sudah siap untuk penampingan yang ketiga ini? Sudah. Siap ya. Ya, Terima kasih Pak Nat. Kan waktu itu ada dokumen yang perlu Pak Nat siapkan ya Pak Nat ya. Ada beberapa dokumen. Pak Nat sudah siapkan semuanya ya Pak Nat ya. Sudah. Sudah, terima kasih Pak Nat. Baiklah Pak Nat, sekarang kita masuk pada inti penampingan. Kemarin Pak Nat sudah belajar selama 1 bulan terakhir. Nah, Iya. 1 bulan terakhir itu sudah banyak proses yang Pak Nat lakukan, yaitu secara daring. Nah, selama 1 bulan terakhir ini apa-apa saja yang proses yang sudah Selama 1 bulan ini proses yang sudah saya lakukan Bu, yaitu pemberian pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Di mana saya menghadirkan pembelajarannya seperti pemberian ice breaking, kemudian saya melakukan pembelajaran dengan menampilkan media-media pembelajaran yang menarik, baik itu berupa video, gambar, kemudian pelaksananya kita bagaimana siswa itu bisa semuanya terlibat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya lakukan ini sudah berpihak kepada murid itu. Luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Sudah banyak proses pembelajaran yang sudah Pak Nat lakukan selama 1 bulan terakhir, implementasi dari penampingan yang bulan kemarin. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada survei 360 derajat. Nah, waktu itu Pak Nat pada PI 2 sudah memberikan instrumen kepada 5 orang responden dari rekan sejawat, kemudian dari peserta didik, Iya. kemudian dari kepala sekolah. Nah, sekarang coba Pak Nat refleksikan apa saja menurut responden tersebut, seluruh masing-masing responden ya Pak Nat ya. Iya. Yang sudah kompetensi yang sudah Pak Nat miliki, kemudian kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi. Kompetensi yang sudah saya miliki, yang pertama sekali yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian mampu memotivasi siswa, kemudian saya juga sudah menurut dari survei itu saya sudah mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kemudian yang juga meningkatkan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas siswa. Jadi itu yang sudah menurut survei yang sudah saya lakukan. Kemudian yang perlu saya kembangkan yaitu bagaimana pembuatan media pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi inovasi di bidang pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi menurut survei itu yang saya lakukan. Kemudian juga pelibatan dari orang tua murid di dalam proses pembelajaran itu. Itu menurut kepala sekolah ya Pak Nat ya? Iya. Iya. Berarti sudah banyak kompetensi yang Pak Nat yang Pak Nat miliki ya Pak Nat ya. Iya. Sudah banyak yang baik
menurut kepala sekolah Pak Nat. Kemudian yang perlu ditingkatkan juga sudah kelihatan juga ya Pak Nat ya. Iya. Kalau menurut Pak Nat, kalau menurut masing-masing rekan sejawat Pak Nat, bagaimana, kan ada 5 orang kemarin tuh? Masing-masing rekan sejawat pada umumnya kalau kita lihat Bu, yang sudah saya kembangkan itu hampir sama dengan kepala sekolah, yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga dari survei yang saya dapat, saya juga perlu untuk meningkatkan yaitu pelibatan orang rekan sejawat, yaitu seperti kolaborasi. Ya, ini perlu kita tingkatkan, di mana nanti kita itu bisa saling sharing, di mana kekurangan dan kelebihan kita setelah kita mengajar. Jadi ini juga perlu saya tingkatkan dari hasil survei. Jadi kelihatan nanti dari hasil sharing pembelajaran dengan rekan sejawat itu, di mana titik kelemahan kita, di mana kelebihan kita, dan apa yang perlu kita lakukan untuk menutupi kekurangan itu, sehingga nanti pembelajaran benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan dan yang kita rencanakan. Iya, luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Berarti rekan sejawat Pak Nat sudah menilai juga hampir sama dengan kepala sekolah ya Pak Nat ya. Iya, sudah kelihatan juga mana yang sudah Pak Nat miliki, kemudian mana yang perlu Pak Nat kembangkan. Iya. Nah, kalau menurut peserta didik Pak Nat sendiri bagaimana? Menurut peserta didik, mereka selama setelah saya melakukan berbagai perubahan dalam pelajaran, tanggapan mereka sangat menyenangkan. Kemudian sedikit mungkin dari mereka ini masalah kesepakatan kelas. Mungkin mereka selama ini masih merasa penerapan dari kesepakatan kelas itu masih berupa hukuman itu. Iya, jadi mereka masih kurang paham membedakannya itu. Mana yang hukuman, mana yang disiplin, Iya, mana segitiga restitusi apa iya, masih kurang. Jadi ke depannya mungkin tugas saya bagaimana membuat keyakinan kelas ini agar bisa lebih dipahami oleh siswa. Kemudian mereka sudah merasa seluruh mereka itu dilibatkan dalam proses pembelajaran, dan mereka juga keinginan atau mungkin potensi mereka juga sudah merasa tersalurkan Ibu di dalam proses pembelajaran. Jadi mereka sudah dari hasil survei sudah sangat senang dengan apa yang saya lakukan. Apalagi saya juga sudah melakukan inovasi, yaitu pembuatan pembuatan video Ibu. Jadi mereka sudah sangat terbantu sekali. Ketika guru tidak datang, mereka bisa membuat pembelajaran itu menggunakan rekaman video. Jadi di video itu bisa dipantau oleh guru nanti. Iya, luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Iya. Berarti peserta didik Pak Nat karena SMP nih Pak Nat ya juga, jadi sudah lebih perhatiannya itu sudah lebih bisa menilai kita mana yang sudah berkembang, mana yang berkembang lebih baik, dan mana yang perlu ditingkatkan. Luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Kemudian kan tadi Pak Nat sampaikan tadi dari kepala sekolah apa yang perlu dikembangkan, kemudian dari rekan sejawat juga ada beberapa indikator yang perlu dikembangkan, kompetensi yang perlu dikembangkan, begitu juga dengan peserta didik Pak Nat. Nah, apa rencana Pak Nat ke depannya, strategi Pak Nat ke depannya untuk mengasah kompetensi yang Pak Nat miliki ini yang belum berapa ini? Strategi Bu? Iya, strategi apa? Untuk strategi ke depannya Bu, yang pertama sekali tentu saya belajar lagi tentang kompetensi mungkin yang masih kurang, baik itu di menggunakan media elektronik, mungkin juga media cetak, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan seperti kegiatan MGMP,
mungkin juga di forum-forum seperti karena kami sudah membentuk Kombel Ibu. Jadi di Kombel nanti ini akan kita diskusikan lagi Ibu. Sehingga mungkin apa yang sudah saya miliki bisa saya kembangkan di Kombel, apa yang masih kurang mungkin bisa kita minta masukan juga di sana. Luar biasa sekali ya Pak Nak ya. Berarti Pak Nak sudah punya rencana ke depannya untuk lebih mengasah lagi seluruh kompetensi ini ya Pak Nak ya. Iya. Kemudian di dalam di dalam meningkatkan kompetensi ini kan banyak tadi rencana Pak Nak nih. Siapa saja yang Pak Nak libatkan nanti di dalam peningkatan kompetensi ini Pak Nak? Untuk peningkatan kompetensi yang saya libatkan yang pertama sekali tentu kepala sekolah. Karena apapun kegiatan kita nantinya tentu kita mengacu dulu ke para kepala sekolah, minimal itu untuk izin ya Bu. Kemudian minta nasihat atau pandangan juga melalui kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat terutama guru-guru senior. Jadi kita minta masukan dari guru senior nanti apa langkah-langkah yang baik dilakukan. Setelah itu saya juga aktif di kegiatan MDMP. Di sana juga sudah ada guru penggeraknya Ibu. Jadi saya juga berkonsultasi dengan mereka. Jadi kita mencari ilmu kepada yang sudah lebih tahu, kemudian sudah memiliki ilmu itu. Jadi sehingga nanti kekurangan kita dapatkan itu bisa kita tutupi melalui itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Nak ya. Berarti Pak Nak banyak juga nanti melibatkan yang lainnya untuk peningkatan kompetensi Pak Nak ini. Iya. Kemudian kalau Pak Nak, kalau untuk pelibatan orang tua kan tadi ada kata Pak Nak melibatkan orang tua juga ya Pak Nak ya. Iya. Bagaimana untuk pelibatan orang tua di sini Pak Nak? Untuk pelibatan orang tua nanti Ibu dalam proses pembelajaran ini kita akan mencari nanti orang tua dari siswa yang bisa memunculkan motivasi belajar siswa. Apakah ini nanti mereka itu berposisi sebagai guru atau sebagai pengusaha nanti. Jadi kita lihat nanti dulu di mana potensi anak yang perlu kita tingkatkan. Jadi sehingga nanti kita memonitor siapa orang tuanya yang memungkinkan untuk datangkan ke sini. Kalau di bidang olahraga Ibu kebetulan mungkin ada nanti yang seprofesi dengan saya nanti guru olahraga, orang tua yang juga sebagai guru olahraga bisa saya sharing partner nanti ke sini Bu. Kita datangkan ke sini bagaimana pula dia memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita di sini. Ya, luar biasa sekali ya Pak Nak ya. Mudah-mudahan rencana yang Pak Nak susun ini bisa nanti terimplementasikan ya Pak Nak ya. Iya. Sehingga selain dari semua kompetensi ini berkembang Pak Nak miliki semuanya, juga bisa meningkatkan peserta didiknya ya Pak Nak ya. Iya. Baiklah Pak Nak, sekarang kita masuk kepada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak Nak ya. Iya. Nah, sosial emosional ini Pak Nak sudah mempelajarinya secara daring pada modul 2.2 ya Pak Nak ya. Iya. Nah, apa-apa saja yang sudah Pak Nak pelajari pada modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial emosional ini Pak Nak? Yang sudah saya pelajari yaitu manajemen diri, kemudian kesadaran diri, kesadaran sosial, dan juga keterampilan berelasi dan keputusan bertanggung jawab. Dalam kegiatan ini saya sudah memberikan kepada anak bagaimana dalam manajemen diri itu contoh kalau dalam pembelajaran itu tentang absensi, kemudian kesadaran sosial, bagaimana mereka itu bisa bertoleransi, kemudian dalam berrelasi itu mereka bisa bekerja sama dalam kelompok,
Sedangkan untuk manajemen itu apa yang keputusan bertanggung jawab itu saya berikan dalam bentuk pengisian LKPD di dalam proses pembelajaran. Ya, luar biasa sekali ya Pak Nat. Ya, berarti Pak Nat sudah memahami 5 komponen di dalam KSE ini ya Pak Nat ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, apakah Pak Nat sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas Pak Nat? Saya sudah membuat perencanaan pembelajaran sosial emosional ini Bu. Rencananya saya menggunakan pembelajarannya itu melalui permainan bola voli, yaitu pembelajaran passing atas dalam permainan bola voli. Jadi kita nanti menggunakan pembelajaran passing atas ini. Di sana kita akan menyajikan nanti untuk kesadaran dirinya kita menggunakan teknik stop Bu. Kemudian kita hadirkan musik menggunakan instrumen musik yang sendu atau yang pelan. Kemudian anak itu merenung sejenak. Setelah itu nanti baru anak itu melanjutkan aktivitasnya. Di kegiatan pembelajaran ini manajemennya kita ambil nanti dari hasil kerja kelompok, kemudian kesadaran berelasinya, bagaimana anak ini bekerja sama dalam kelompok nanti passing atas dalam bola voli itu. Kemudian untuk keputusan bertanggung jawabnya masing-masing anak nanti kita berikan LKPD untuk menjawab pertanyaan dari materi passing atas yang telah mereka dapatkan. Itu perencanaan saya penerapannya. Ya, luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Sudah tahu ini yang komponen ini masuknya kemana, komponen ini masuknya kemana, yang masuknya kemana. Jadi Pak Nat sudah tahu, kemudian sudah mengimplementasikannya di dalam perencanaan pembelajarannya Pak Nat ya. Iya. Nah, perencanaan pembelajaran ini kan sudah Pak Nat lakukan nih, sudah Pak Nat apakan. Bagaimana hasilnya Pak Nat? Apakah sudah sesuai dengan visi yang Pak Nat sebagai guru penggerak atau bagaimana Pak Nat? Pembelajaran yang saya buat sudah sesuai dengan visi guru penggerak ya Bu, yaitu pemberian pembelajaran yang berpihak pada murid. Contoh mungkin dengan menggunakan teknik stop kita bisa mengenali emosi anak sebelum memulai pembelajaran. Kemudian dengan pembelajaran menggunakan berbagai media ini akan mencakup seluruh hak belajar anak, terutama mungkin gaya-gaya belajar anak bisa kita cover ke situ. Kemudian juga dengan pemberian pembelajaran menggunakan berkelompok. Jadi di sana anak belajar berrelasi Bu. Kemudian dengan adanya tes yang kita lakukan di akhir, anak bisa belajar bertanggung jawab apa yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran itu. Sehingga ini nanti bisa menjadi bahan refleksi bagi anak apa yang sudah didapat, apa pengalaman belajar yang didapat hari ini, apa nilai positif yang dia dapat hari ini, yang bisa mereka bawa dari sekolah. Luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Terima kasih banyak Pak Nat. Ya. Kemudian untuk setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional ini, apa harapan Pak Nat dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional ini? Apa harapan Pak Nat? Apa harapan Pak Nat di kelas, baik itu di kelas maupun pada peserta di kelas? Yang pertama Bu, harapan saya mungkin kepada peserta didik, seluruh siswa merasa terakomodir dalam belajar. Kemudian kondisi psikologis anak dalam belajar mungkin nyaman, sehingga mungkin materi yang didapatkan itu bisa mereka serap. Kemudian anak senang dalam belajar Ibu. Jadi harapan kita nanti seluruh anak senang dalam belajar, sehingga nanti mereka itu selalu ingin datang ke sekolah
karena mereka senang dan nyaman berada di sekolah. Iya, luar biasa sekali harapannya. Jadi Pak Nak sudah banyak sekali yang Pak Nak harapkan dari pembelajaran sosial emosional. Baiklah Pak Nak, dari penerapan pembelajaran sosial emosional ini ada yang Pak Nak, sekarang kita sudah sampai kepada diskusi yang terakhir kita, yaitu tentang keterlaksanaan tahapan Bagja. Iya. Nah, berdasarkan hasil Lokakarya 2 kemarin, kita kan sudah Pak Nak sudah mempresentasikan juga Bagja Pak Nak di Lokakarya 2. Iya. Kemudian Pak Nak sudah mendapat masukan-masukan juga dari peserta yang lain. Kemudian ada muncul ide-ide baru juga yang sudah Pak Nak revisikan ke dalam Bagja Pak Nak. Nah, apakah bagaimana penerapan metode Bagja ini sudah Pak Nak terapkan atau bagaimana? Baiklah Bu, untuk penerapan metode Bagja yang sudah saya rencanakan itu saya sudah melakukan Bu, itu pembuatan media pembelajaran, dimana karena tahapan Bagja saya itu yaitu menciptakan siswa yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran Bu. Jadi untuk itu saya membuat inovatifnya yaitu media pembelajaran, di mana nanti siswa ini kita harapkan mampu membuat video Ibu, sehingga video ini bisa digunakan anak untuk mengirimkan tugas-tugasnya pada guru. Nah, untuk pembuatan video ini saya menggunakan atau saya mengajarkan pembuatan video menggunakan aplikasi KineMaster kepada anak, di mana Ibu anak membuat video pembelajaran, kemudian mereka mengeditnya sendiri. Mereka itu kita bagi kelompok membuat videonya Bu, kemudian memiliki peran masing-masing, kemudian mereka mengedit video ini bersama. Nah, setelah video ini diedit, kemudian video ini diekspor ke dalam bentuk video, kemudian diupload ke YouTube. Nah, jadi kita juga membelajarkan di sini Ibu bagaimana anak itu mengupload video ini menggunakan media YouTube. Video yang sudah jadi ini bisa dikirim kepada nanti guru bidang studi sesuai mungkin pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Jadi kita sudah beberapa video yang sudah jadi Bu, yang dikirim oleh anak kepada kita, dan videonya sudah saya lihat sudah sangat menarik dan mungkin sudah sesuai yang saya harapkan. Jadi kreativitas anak melalui pembuatan video ini, mereka sangat antusias sekali Bu, karena mungkin keseharian mereka ini sudah terbiasa menggunakan gadget atau HP Android, sehingga pembuatan video yang kita kenalkan kepada anak tidak mengalami kendala atau kesulitan yang berarti. Mungkin di sini tingkat kehalusan videonya lagi nanti yang perlu kita kembangkan pada anak. Tapi secara kasarnya atau umum lah gitu, setelah saya melatih anak sesuai dengan harapan saya melalui visi guru penggerak pedagang pas Bagja ini sudah terlaksana dengan baik saya rasa. Luar biasa sekali ya Pak Nak. Berarti perencanaan perubahan diri Pak Nak tentang pelaksanaan Bagja ini sudah berjalan di kelas ya Pak Nak. Ya, sudah. Nah, setelah Pak Nak melakukan tahapan Bagja ini, apakah Pak Nak memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Pak Nak inginkan setelah pelaksanaannya yang sudah Pak Nak lakukan ini? Baiklah Bu, seperti yang sudah saya jabarkan juga, bahwa hasil yang saya inginkan yaitu siswa yang kreatif dan inovatif ya Bu, dan mampu menggunakan berbagai media atau berkreasi. Jadi dengan kemampuan anak mampu mereka membuat video dan juga mampu mengedit video itu di dalam aplikasi yang namanya KineMaster tersebut. Saya sudah merasa bahwa
apa yang saya harapkan ini sudah Sesuai ya, Pak sudah Nat, ya? sesuai dan sudah tercapai rasanya. Iya, luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Berarti sudah sesuai, anak Pak Nat sudah sudah mulai kreatif dan inovatif di dalam pembuatan video ya Pak Nat ya, menggunakan IT. Nah, apa tantangan Pak Nat nih, Pak Nat di dalam menghadapi penerapan program Bagja untuk mencapai visi ini? Ada tantangannya, misalnya ada yang Pak Nat apakah memakai videonya memakai laptop kah, Chromebook kah, atau memakai HP? Apakah di dalam membawa HP itu apakah ada tantangan tersendiri buat Pak Nat atau bagaimana? Oke Bu, yang pertama kali tantangan menurut saya karena di sekolah kita kalau tidak ada guru yang menyuruh bawa HP itu tidak boleh bawa HP. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua itu resolusi kamera HP anak itu dia berbeda-beda. Kalau resolusinya bagus, hasilnya akan bagus ya. Kemudian dalam upload video juga bergantung pada kapasitas memori HP yang ada pada anak. Kemudian dalam penggunaan aplikasi KineMaster itu untuk nanti mengekspornya ke dalam bentuk videonya nanti ke YouTube diperlukan kompres video. Jadi penggunaan kompres video ini kan menggunakan paket data. Kalau kita mau kompresnya yang bagus, yang kualitasnya baik. Kalau tidak dikompres itu kualitas gambarnya tinggi, KB-nya nanti juga memakan paket data yang sangat banyak. Jadi kendalanya juga pada penggunaan paket data itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Nat ya. Iya. Berarti ada beberapa tantangan nih Pak Nat ya dalam penerapan Bagja Pak Nat, mulai dari aturan. memori, kemudian pemakaian aplikasinya Pak Nat ya. Iya. Nah, apa yang perlu Pak Nat perbaiki ke depannya agar tantangan ini bisa diatasi Pak Nat? Untuk mengatasi tantangan Ibu, yang pertama sekali saya berkomunikasi dengan rekan sejawat bahwa kalau ketika nanti anak yang belajar dengan saya ada yang bawa HP, itu merupakan atas izin saya dan saya akan mengumpulkan HP itu dulu di meja saya sehingga tidak dipakai bebas oleh anak itu di jam mata pelajaran. Itu mengatasi tantangan pertama. Jadi memberi pemahaman dan juga pemberitahuan kepada rekan sejawat. Kemudian masalah kapasitas memori HP mungkin yang dimiliki anak untuk dalam rekaman itu saya ini bekerja sama dengan rekan sejawat juga yang bersedia nanti meminjamkan HP-nya, mungkin mereka yang memiliki kapasitas yang lebih baik dan juga kepada anak lain yang memiliki HP yang kualitas baik untuk bersedia meminjamkannya kepada temannya. Itu. Kemudian masalah mungkin data, pakai data yang dipakai rencananya kami di kelas itu bisa menggunakan nanti uang kas. Jadi apabila ada perlu upload video, siapa nih yang dipakai, nah berapa kira-kira akan pakai data yang dibutuhkan. Nah, jadi kita gunakan uang kas sehingga anak tidak terbebani. Iya, luar biasa sekali perencanaannya Pak Nat ya. Ya. Mudah-mudahan perubahan yang Pak Nat lakukan sesuai dengan prakarsa perubahan Pak Nat dengan kapas Bagja Pak Nat sehingga bisa mencapai visi yang sudah Pak Nat rumuskan ya Pak Nat ya. Iya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Pak Nat? Saya rasa cukup ya Bu. Tidak ada yang perlu saya tanyakan. Baiklah Pak Nat. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, sekalian kita masuk kepada bagian akhir penampilan, yaitu kita mereview kembali ya Pak Nat ya. Iya. Dari penampilan awal sampai akhir ini, apakah prosesnya paling menarik menurut Pak Nat? Proses yang paling menarik bagi saya itu tentang pemberian pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tadi Bu. Menurut saya pembelajaran ini sangat menarik karena kita menyentuh titik sadarnya anak Bu. Jadi kita dalam pembelajaran itu benar-benar perlu menyentuh rasa dari anak itu, psikologis yang paling dalam dari anak itu.
Ini yang yang sudah Ibu dalami juga tadi pemberian pemahaman pada saya. Ini sangat menarik saya kali. Iya, luar biasa sekali Iya. Pak Nat ya. Kemudian untuk terkait pendampingan berikutnya Pak Nat agar lebih baik lagi ada yang perlu diperbaiki baik dari saya maupun dari segi yang lainnya Pak Nat. Untuk penampilan berikutnya saya rasa Bu, karena yang Bapak Ibu lakukan selama ini sudah bagus, saya rasa untuk berikutnya saya mungkin tidak perlu ada pembina gitu Bu, karena yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali saya rasa. Jadi tidak perlu ada perubahan atau segala macamnya, karena jadwalnya clear, tepat. Kemudian pemberian waktu kepada CGP untuk menjawab pertanyaan juga sudah sangat luasa dan bagus sekali saya rasa Bu. Ya, luar biasa sekali. Iya Bu. Terima kasih Pak Nat. Iya. Baiklah Pak Nat, terima kasih Pak Nat sudah melakukan praktek-praktek baik, sudah mengimplementasikan bakja Pak Nat, kemudian sudah merencanakan sosial emosional di dalam pembelajaran Pak Nat, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa-apa yang Pak Nat dapati selama belajar daring maupun pendampingan ini bisa terimplementasi semuanya di dalam kelas ya Pak Nat ya. Iya. Nah, untuk itu selain dari pendampingan, untuk hasilnya apa ada yang perlu disampaikan secara langsung Pak Nat terkait pembelajaran daring? Untuk pembelajaran daring untuk Bapak Fasil saya rasa tidak ada yang perlu sampaikan ya Pak Ibu, karena Fasil juga sudah sangat memfasilitasi kita sekali, dan juga sudah ketika kita mungkin ada yang terlupa, Fasil selalu juga aktif mengingatkan ke kita sebagai CGP. Iya, terima kasih banyak Pak Nat. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan kepada Fasil. Kemudian terkait pendampingan berikut yang keempat Pak Nat, sekarang kita akan libur selama 2 bulan, lebih kurang 2 bulan ya Pak Nat ya. Jadi pendampingan yang keempat kita nanti kira-kira bulan Februari. Nah, pada bulan Februari ini Pak Nat akan menyusun RPP berdiferensiasi yang sudah memakai KSE. Kan sudah banyak tadi itu KSE-nya Pak Nat ya. Nah, Pak Nat masukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi dan juga memakai disiplin positif. Iya. Nah, jadi budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sama KSE itu nanti setelah Pak Nat menyusun RPP-nya, Pak Nat kirim ke saya. Setelah nanti kata saya tidak ada perbaikan, itu nanti yang akan Pak Nat lakukan pembelajaran ketika observasi pembelajaran waktu PI 4. Iya. Ya, jadi kita observasinya sebanyak 2 jam pelajaran, kita sesuaikan jadwalnya dengan jadwal Pak Nat nanti. Iya, terima kasih. Iya, kemudian setelah setelah observasi nanti kita akan pasca observasi juga coaching ya Pak Nat ya. Iya. Kemudian setelah itu pada pendampingan kedepannya Pak Nat yang akan melakukan observasi temannya lagi ya Pak Nat ya. Iya. Iya. Terkait pendampingan 4 ada yang perlu Pak Nat terkait dokumen-dokumen yang diminta untuk pendampingan 4? Saya rasa sudah jelas Ibu, karena Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa yang dibutuhkan itu adalah RPP yang dikirim kepada Ibu dulu, tentang perencanaannya. Kalau sudah oke atau sudah kita sepakati, atau apabila RPP sudah siap, baru nanti bisa laksanakan. Itu sudah sangat jelas sekali Ibu. Iya, sangat jelas ya Pak Nat ya. Iya. Baiklah Pak Nat, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, yang perlu ditanyakan, kalau ada salah dari saya dari awal sampai akhir tadi ya Pak Nat ya, salah dalam berbicara atau dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Nat. Iya, Bu.